Udaranya sangat dingin ya, segar banget. Aku ngambil tema sekarang di daerah Jakarta Pusat ya. Di ini gerimis sih, gerimis sama dikit-dikit lah ya. Suasananya kayak gini nih guys. Ini enak banget buat jogging atau nggak jalan kaki ya. Sebenarnya sih tadi aku males banget guys buat jalan kaki, mager gitu ya. Kalian nggak boleh gitu ya. Ini nasihat dari Klinik Sahabat dan Klinik Sahabat 2 pelayanan umum BPJS Kesehatan kode Vaskes 0221U135. Ya semua sih punya rasa mager ya, maksudnya malas untuk menggerakkan. Tapi kalau nggak dari hati itu kan langsung ya jalan ke bagian kita, maksudnya dari hati diri kita sendiri. Aku ulangin ya, dari hati kita, terusnya ditransfer nih. Oh aku niat untuk menggerakkan, itu langsung ke otak, nyampe langsung deh otak memerintahkan gerakan tubuh tersebut. Kok bisa dari hati sih? Ya iya dong, perkataan itu kan semua bermula dari hati kita yang paling dalam. Kita mau sehat atau tidak gitu ya guys, plesetannya. Ya kurang lebihnya kayak gitu sih ya. Soalnya kalau aku terlalu pakai bahasa yang bagaimana agak rumit ya, jadi aku pakai simpel yang sederhana yang bisa dapat dimengerti di masyarakat luas ya. Hey guys, karena ini udah mau hampir maghrib juga ya. Tadi aku habis pulang kerja, padahal sih males juga ya, cuman aku paksakan demi kesehatan. Nasihat daily vlog hari ini dari aku adalah ayo tetap semangat walaupun itu kita merasakan perasaan yang sulit untuk kita gerakan ya. Intinya sih dengan adanya jogging atau jalan kaki santai, nggak perlu terburu-buru ya. Mungkin kalau untuk usia-usia kayak aku gitu ya, usia-usia yang nggak muda lagi, ya santai aja jalan, nggak memperhitungkan berapa kalori yang terbakar, tapi minimal bisa 7.000 langkah ya dalam sehari ya. Itu udah komitmen 7.000 langkah. Nah itu akan merangsang hormon endorfin ya, dan keseimbangan hormon wanita sehingga kita bisa lebih sehat lagi guys ya. Tema kali ini kita ngambil di GPK ya. Mudah-mudahan yang aku share kata-katanya ini berguna buat kalian semua. Nih suara-suara kayak gini ya GPK, tapi aku ngambilnya nggak di dalam tapi di luar ya. Mudah-mudahan kalian bisa berguna dan bermanfaat dan bisa mendengarkan nasihat dari aku guys. Dan aku belum nemuin kucing ya, memang aku nggak bawa kucing, hanya bawa plastik untuk melindungi handphone aku supaya tidak terkena hujan ya. Sampai ketemu lagi guys. Assalamualaikum. Kamu bisa tahu nggak aku lagi di mana guys? Nah inilah tempat semua. Aduh, bangku jatuh lagi. Semua pada kumpul di sini ya. Ini adalah GBK guys. Indah ya. Ini jam 18 sekian guys. Aku ngasih ini habis hujan. Tadi sebenarnya aku mulai dari jam 5-an sih. Sekarang udah di 7.914 5 kilo ya guys. Kalori yang terbakar itu sekitar 366. Edukasi dari Sri Damayanti Official adalah kapanpun perasaan mood itu selalu akan datang ya guys, sama semua orang ya. Tapi dengan balik lagi ke kita, apakah kita mampu untuk menanggulangi mood tersebut. Mudah-mudahan sih yang vlog daily hari ini berguna ya buat kalian semua. Contoh misalnya usia aku nih guys udah nggak muda lagi, jadi keseimbangan hormon dan hormon-hormon kita rangsang dengan pacuan adalah olahraga ringan, jogging, jalan kaki santai atau angkat beban.
Kalau angkat beban ya seperti workout atau plank, squat itu memang tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Beda sama jalan kaki dan jogging, itu ada batasannya sekitar 7.000 langkah. Tapi ya manfaatnya adalah menguatkan otot-otot kita yang tadinya agak sedikit rada malas untuk otot itu kan punya tonus ya. Jadi kalau misalnya dia tidak dirangsang untuk gerakan apapun, maka dia akan alirannya, darahnya akan terjepit dan sehingga aliran darah ke jantung itu tidak baik. Nah, itulah salah satunya manfaat edukasi daripada aku, guys, Sri Damayanti Official, bahwa dengan kita jalan santai saja seperti ini, nggak perlu yang ekstrim banget ya. Kalau anak muda itu kan kencang lari kan, mungkin dia kekuatan ototnya masih kuat ya. Nah kayak gitu ya. Nah kayak gini kita nggak perlu ya di usia-usia pertengahan kayak aku ya guys, yang menuju di usia pencakan emas, mungkin di usia 50 atau 60, 70 ya. Yang penting kita berharap komitmen setiap hari harus 7.000 langkah sampai 8.000 langkah. Sebenarnya aku udah sampai 8.000 langkah, cuman aku mau sampai JCC guys ya. Di sana kita jalan itu, di sana nanti ada JCC sebelah sana. Sebenarnya sih di bulan November ini nanti ada pameran alat-alat kesehatan medis. Aku nggak tertarik ya guys, karena klinik sahabat baru kredensialin selesai. Aku baru selesai bekerja, mengerjakan tugas-tugas yang memang target-target di dalam dunia kehidupan ya guys. Nah, bentuknya ya seperti ini saat ini ya, kayak gitu guys. Jadi ya semoga kalian juga ikut terus ya, mendengarkan Sri Damayanti Official aja, tidak mengumbar suatu permasalahan yang memang sepertinya mau heboh atau memblow up apa, enggak ya. Jadi dia menge-share minimal tuh ada hikmahnya dari vlog tersebut ya. Dari awal aku menciptakan video ini bersama anak yatim dan tim staf pegawai aku, mudah-mudahan bisa mengangkat nama klinik sahabat 2 dan klinik sahabat 1 dan menginspirasikan banyak orang dari vlog daily ini tentang wisata, edukasi, tentang aku kegiatannya sebagai dokter di klinik ya, menjalani rutinitas saya sebagai tenaga medis. Jadi ada hikmahnya lah ya, campur-campur sih sebenarnya. Walaupun ini tidak ada tema untuk mengambil angkat ya broadcast tentang apa gitu, tapi suatu saat nanti saya berharap ada seperti itu. Aduh guys, kita ada kan ini ada bunyi tabrakan tadi ya guys ya. Memang di sini kan sudah lengkap, ada security dan lain-lain ya. Nah ini juga aku mau edukasi ya, kalau kalian merasa tenaga medis harus bisa BTLS, bantuan Basic Trauma Life Support. Jadi bantuan dasar hidup untuk CPR ya. Takutnya kan dia tidak bernyawa atau gimana, tapi inilah dia jadi momok ya. Sebenarnya kita tenaga medis pengen banget membantu, kurang lebihnya kita juga tidak pengen ada kejadian-kejadian di luar tanda kutip ya. Mudah-mudahan sih berikutnya siapapun itu, kalau kita mendapat kejadian seperti tadi ya, aku nggak bisa nge-shoot dari takutnya disangkanya aku apa gitu ya, karena ada etikanya sendiri ya. Ini sudah sampai JCC ya guys, kita sudah di kilometer 8.510. Aduh, aku selalu berdoa dan selalu dilindungi Allah ya. Aku juga udah buru-buru mau sholat maghrib guys ya. Pokoknya kalian pesan dari aku terus semangat dan jangan mager ya guys. Kita udah sampai di exhibition hall A ya. Ini kayak tempat wisuda sih, aku nggak tahu deh orang
Dulu Trisakti pernah kesini sih guys, karena aku mengingatkan saya pernah sarjana esket ya, kedokteran di sini. Waktu sumpah dokternya juga aku gimana ya, kalau nggak salah di gedung Trisakti, karena Trisakti udah punya gedung sendiri ya guys. Nah ini waktu esket kita di sini nih guys, tapi aku bingung lobbynya. Mengingatkan waktu saya sekolah sampai gelar esket itu penuh perjuangan ya, dari jualan kue, menjual es kelapa, es buah, tim Tamrijek, Astor, semua aku jual kue, yang penting halal ya guys. Dulu tuh absennya ada Mbak Mega, Mas Febri, Mas Aim. Pokoknya kalau aku lihat jualan dia sambil senyum-senyum guys ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan suatu perjuangan ya. Dan aku nggak malu guys ya, karena memang di saat tahun 97-98 itu Krismon ya, ini ya mengingatkan saya waktu dulu. Sedih juga ya guys. Astagfirullahaladzim, ingat banget, karena memang aku untuk beli kebayanya aja itu serba sulit ya, bingung, nggak ada untuk kebaya. Tapi ya bersyukur dengan pertolongan Allah, nggak tahu ya, begitulah hebatnya Allah ya. Jadi dia akan menolong hambanya dengan tangan siapapun ya. Makanya kita harus berdekat diri, walaupun kita nggak punya uang lah, banyak permasalahan lah, tetap ibadah jangan ditinggalkan. Itu aja pesan dari aku guys, semoga berguna dan petik hikmahnya dari vlog tersebut. Semoga yang kalian bisa terinspirasi ya. Ini ada pameran-pameran UMKM juga, kayak aku ya UMKM ya. Oh ini besok guys, 21 betul. Senang juga ya, walaupun jalan begini aja, sebenarnya kita happy. Sampai ketemu lagi di Sri Damayanti Official. Aku lagi di apa namanya, JCC, mengingatkan aku waktu aku muda ya, jadi sarjana dokteran. Dan kalian bisa mengikuti jejak aku ya, tidak tergantung pada orang tua. Selalu semangat menjalani hidup ini. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Aku lagi nungguin kakakku sampai jemput ya guys. Sedih banget ya. Di sini dulu aku sarjana kedokteran esket. Maria sendiri, dandan sendiri ya, karena harus pakai kebaya, jadi mau tidak mau aku mengusahakan punya kebaya ya. Jadi ini merupakan suatu memori buat aku ya guys. Nah, bener aku udah mau nangis nih. Dulu aku juga di sini nih guys, di sisi waktu sarjana kedokteran esket ya. Semoga kalian mempunyai suatu apa ya, keinginan, bermimpi. Bukan berarti kita dengan mimpi yang menjulang tinggi, karena kan sudah terlanjur di dalamnya. Siapapun itu yang sudah menggeluti di bidang perkuliahan, bisnis apa aja lah ya. Jadi aku kan sudah usia ya, sudah makan asam garam, jadi minimal tuh bisa aku share buat yang menonton Sri Damayanti Official, buat anak-anak muda dan buat generasi berikutnya. Ya itu aja sih ya guys yang mungkin aku sampaikan, karena aku nggak nyangka aja Allah tuh sangat membantu orang seperti ya, contoh lah minimal diriku sendiri ya, orang kecil ya. Jadi bisa sampai begini aku juga nggak tahu ya. Subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, Muhammad Rasulullah. Guys, sambil nunggu Kak Dedi, mudah-mudahan kalian bisa memetik hikmah dari vlog daily aku ini ya, Sri Damayanti Official guys. Nah disinilah dulu aku sering diam untuk menunggu bis, bahkan nunggu Kopaja sambil jalan kaki guys ya, dari tempat rumah sakit pendidikan ya. Itulah semua butuh proses, hujan, kepanasan, tapi aku nggak gentar. Demi cita-cita ya aku tempuh, dan semoga mendapat tujuan, karena nggak mungkin juga kita di pertengahan jalan sudah masuk kita berhenti, nggak mungkin ya. Jadi ya pesan dari Sri Damayanti Official ya, tetap semangat.
aja guys gitu ya. Ini kita nggak ada unsur untuk mengesut siapa ya, tapi ini unsur jalanan aja. Yang kan dari GBK ini ke arah mana sih kak? Selipi. Sini nih aku sering menunggu bis dan ojek ya, tapi aku lebih sering jalan kaki karena untuk menghemat budget.